teman-teman Katolik, pemuda Katolik, kembali lagi di podcast kita. Saya Deta, saya Risma, saya Romadi. Dan kita sekarang akan bahas apa nih? Apa Kak? Kita bahas tentang masalah yang biasanya ditemui oleh para pemuda Katolik, yaitu masalah percintaan. Oh iya teman-teman, sekarang diganti ya ini sama Risma, karena Jojo pasti sensi banget kalau bahas pacaran. Betul, jadi dia makanya dia nggak kelihatan di kamera. Dia melindungi dirinya dari pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi hari ini saya menggantikan ya. Ya. Kita kembali ke topik Romo tentang pacaran. Kan pasti banyak teman-teman kita di luar sana yang sebenarnya sudah mencari tahu tentang pacaran yang baik itu secara Katolik itu gimana sih? Emang ada aturan-aturan khusus nggak semua tentang pacaran gitu? Oke, buat teman-teman muda ini kita bahas tentang pacaran nih ya. Ya. Seru nih, pasti teman-teman muda udah senang nih menunggu Lagi senyum-senyum itu mau ya, sambil makan cilok gitu. Ya pacaran itu sesuatu yang apa ya, wajar ya, karena relasi antar manusia lawan jenis, terutama karena laki-laki tertarik pada perempuan tertarik pada laki-laki, itu sebuah relasi yang sangat alami, sangat natural, dan memang kodratnya demikian ya. Memang kodratnya demikian. Orang akan mencari seseorang yang akan melengkapi hidupnya. Ya. Seorang laki-laki akan mencari perempuan untuk melengkapi hidupnya. Wah, aku senang nih kalau lihat dia, saya senang nih kalau lihat dia, kemudian mencari dan merasa nyaman. Ya itulah definisi pacaran itu seringkali kemudian sekarang ini kemudian jadinya ini kenyamanan. Ya enggak sih? Kalau kalian pacaran yang kalian cari apa sih? Sebetulnya kan kenyamanan aja. Ya. Nyaman nih kalau ngomong sama dia, ngobrol sama pacar nih kayaknya asik nih. Ya itulah pacaran nih. Lalu kalau ditanya pacaran Katolik gimana? Pacaran Katolik secara letter luck ini tidak ada. Pacaran Katolik itu tidak ada. Dalam kamus tidak ada, dalam kitab suci juga tidak ada, dalam ajaran-ajaran gereja juga tidak ada. Pacaran itu apa? Pacaran harus bagaimana? Tidak ada di gereja. Kita mengajarkan apa juga enggak. Tapi ada yang namanya batasan moral tentang cara kita berrelasi dengan lawan jenis, cara berrelasi kita dengan seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai. Dalam hal ini adalah pacar. Apa sih definisi pacar yang umum ya? Sebetulnya pacar itu masih dekat dengan istilah teman ya, sebetulnya ya. Teman, sahabat. Tapi kalau sudah jadi pacar kemudian dijadikan teman, namanya friendzone ya. Berasa pacaran tapi zona nyaman. Friendzone itu sakit itu ya. Yeah. Awalnya jatuh cinta, kok sekarang cuma jadi teman ya. Tapi kan sebetulnya sebelum orang itu kemudian terikat dalam sebuah hubungan yang resmi, yaitu adalah suami dan istri, ya siapapun itu adalah sahabat kita. Siapapun dia adalah teman kita, sahabat dan teman kita. Cuma beda mungkin intensitasnya. Kalau pacar itu ada melibatkan yang namanya emosi, perasaan, perhatian yang lebih ya. Lebih dari sekedar teman. Kalau teman ya kita perhatian juga sama dia. Tetapi yang namanya pacar itu beda. Kita melibatkan hati, dan seringkali kadang orang melibatkan komitmen di situ. Ya nggak sih? Ya nggak? Pacaran ini ada komitmennya kan? Kalau kemudian ada salah satu yang menyakiti atau melanggar komitmen, kemudian menjadi putus. Putus aja. Udahan aja gitu ya. Tapi pas udahan aja rasanya gimana sih? Nangis. Sakit ya? Nangis. Nangis. Kamu sendiri belum nangis? Oh, enggak, puji Tuhan ya. Pasti nggak salah gitu. Waduh ya. Ya kalau pacaran gitulah yang Deta sama Risma ya. Pacaran tuh sebetulnya kalau secara Katolik ya nggak ada definisinya. Cuma dari kita sendiri ya harus tahu mana batas-batasnya. Berarti itu tidak dilarang ya Pak? Enggak ada yang melarang. Gereja tidak melarang orang pacaran. Tidak melarang loh ya. Jadi mau pacaran ya silahkan. Tapi ada tapinya.
ya tetap harus ada di dalam sebuah koridor yang baik. Pacaran ya jangan sampai kebablasan, melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat engagement atau tingkat komitmen yang lebih tinggi dari itu. Tingkat yang lebih tinggi dari sebuah teman atau persahabatan adalah ya perkawinan atau pernikahan. Tadi kan disinggung tentang pacaran itu mempunyai sebuah komitmen yang itu nanti akan diperuntukkan untuk kehidupan yang engagement lebih tinggi, yaitu perkawinan. Nah, kalau misalnya kayak kita kan masih anak-anak muda nih ya, mau maksudnya Ya masih bocil ya, Ya gak bocil lah, bau kencur. ya maksud kita kan masih dikategorikan anak muda nih mau. Apakah seusia kami ini sudah diperbolehkan atau sudah boleh untuk mengkomitmenkan diri, ataukah ada usia standar usia yang tertentu, mungkin sudah lulus kuliah kah atau sudah bekerja kah atau bagaimana? Kita melihat dari tujuan dari pacaran itu sendiri ya. Pacaran selain kita bersahabat dengan lebih intim, juga pacaran itu adalah sebagai langkah atau cara penjajakan ya, penjajakan sifat, penjajakan pribadi seseorang. Tujuannya tentu saja adalah next step-nya adalah perkawinan kan. Seharusnya pacaran itu mengarah pada suatu hubungan yang akan semakin serius. Itu tujuan atau goal dari sebuah pacaran nanti adalah menemukan jodoh, dan jodoh ini nanti kemudian yang kita jadikan orang person yang akan menjadi pasangan kita, gitu kan? Nah, untuk itu maka kita harus tahu nih, kalau pacaran adalah sebagai sebuah tahapan yang seserius itu, seharusnya pacaran itu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah cukup memiliki kematangan atau kedewasaan seharusnya ya. Tapi fenomena yang sekarang ini terjadi, bocil-bocil aja pacaran ya sekarang kan. Bahkan anak-anak SD ini sudah tahu nih pacaran nih. Iya. Sudah panggil apa kalau anak kecil tuh? Ayah bunda. Tuh anak-anak kecil nih, anak kecil yang nonton nih, kalian sebetulnya belum pantas pacaran ya. Kalian masih berpikir ya. Kalau remaja nih kok, kalau remaja ya kebanyakan sih sekarang gini ya. Sekarang pacaran itu soal batasan umur tuh kemudian jadi semakin bias, semakin tidak jelas, karena siapapun memang kemudian berhak pacaran gitu. Siapapun memang berhak pacaran, tapi kalau kita melihat esensi atau tujuan utama dari pacaran itu adalah sebuah tahapan untuk mengenal diri, mengenal pasangan, penjajakan untuk semakin menuju ke keseriusan. Maka seharusnya dilakukan sebaiknya dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah memiliki kesiapan batin mental yang cukup. Kalau misalnya karena risiko pacaran tadi termasuk patah hati ya. Bayangkan sekarang nih saya lihat lucu-lucu di Instagram tuh, anak kecil SD pacaran terus kemudian putus, terus nangis gitu ya, nangis di live Instagram, bayangkan itu serapuh itu gitu ya, sekonyol itu, lemah dan konyol ya. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu ya enggak lucu lah. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak Katolik, lucu harusnya. Jangan dilakukan ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin kalian hanya naksir aja sih bebas ya. Mau SMP kalian sudah mulai naksir, punya gebetan nih ya, terserah, bebas saja. Tapi jangan dinamakan itu sebagai pacaran. Ya, karena kadang pacaran itu orang mulai menata diri, mengenal lebih jauh. Oh, dia ini dari keluarga macam apa, pasangan saya ini sifat dan karakternya seperti apa. Kan seringkali kalau saya lihat nih, bocil-bocil kalau pacaran itu kan masih egonya tinggi. Iya. Langsung mengiyakan banter banget loh kan. Jadi orang kalau bocil pacaran tuh egonya tinggi ya. Terus ketika egonya itu tidak terpenuhi oleh pasangannya, lalu dia marah, lalu dia nangis, galaunya setengah mati, patah hatinya berbulan-bulan. Kan aneh kayak gitu tuh untuk apa gitu kan? Padahal belum ada sesuatu yang sangat serius, tapi kok sudah separah itu pengorbanan yang dia lakukan itu kok
kok jadinya sepanjang itu Anda gitu ya. Iya. Jadi parah banget itu hal-hal yang sia-sia ya, kalau menurut saya. Jadi ya batasan usia tolonglah mulai sekarang mengerti saja teman-teman, kalau sungguh-sungguh mau niatnya pacaran nih, kalian sudah siap betul nggak mengenal dari seseorang. Ada yang pacaran lama ternyata jadinya nggak sama dia, nggak sama yang dipacarin lama nih, pacaran 8 tahun bayangkan, ternyata nggak jadi sama dia. Jagain jodoh orang. Cuma gitu aja, kasihan. Aduh. Kan kasihan banget ya, kan kasihan banget tuh kayak gitu. Iya. Jadi tolong ini harus mulai dengan kedewasaan. Jadi kalau teman-teman yang bocil-bocil masih remaja-remaja, namanya bukan pacaran, tapi kalian tuh baru seneng-senengan, baru naksir-naksiran, itu namanya baru seneng-senengan, gebet-gebetan, tapi belum yang namanya pacaran lah ya. Ya cinta monyet lah. Kalau masih SMP, SMA tuh sebetulnya masih cinta monyet, belum cinta beneran, masih ya gitu-gitulah namanya anak muda sekarang ya, tapi belum pacaran. Karena pacaran itu mengisyaratkan sebuah kesiapan mental yang dewasa. Berarti kalau pacaran tuh bukan semata-mata usianya udah siap, tapi juga mentalnya, kedewasaannya juga harus siap dulu ya, Mbak? Iya betul, mentalnya yang harus lebih disiapkan tuh. Oh iya Romo, kalau batas pacaran tuh apa aja sih sebenarnya? Maksudnya nih, apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak Iya. dilakukan. Nah ini baru masuk nih yang namanya nilai etika dan moral Katolik nih. Nah kita tahu ya, ajaran Yesus apa? Kasih. Iya. Ya kan, ajaran Yesus itu kasih. Jadi apapun yang kita lakukan untuk saudara kita, termasuk pacar kita, kekasih kita, itu juga harus mengekspresikan kasih. Iya. Kasih. Nah ekspresi kasih itu sangat luas, sangat beragam, sangat bervariasi. Maka kemudian kita juga harus menerjemahkan itu dengan lebih spesifik lagi. Mengasihi itu berarti harus gimana nih? Cara mengasihi pacar kita ini gimana nih? Iya. Mengekspresikan kasih kita pada pacar kita harus seperti apa? Tentu saja prinsipnya adalah sebelum dia menjadi istri atau menjadi suami saya, ya hal-hal yang mengarah ke sana tidak dilakukan. Iya. Hal-hal yang mengarah kepada hubungan intim seorang suami istri ya tidak dilakukan. Hanya mengekspresikan cinta, bilang aja I love you, tidak masalah. Iya. Aku cinta kamu itu masih Wajar, kata-kata iya. verbal, aku sayang kamu gitu. Ya wajar, itu wajar banget, tidak masalah. Aku perhatian loh sama kamu. Ya kamu sudah makan pagi belum? Kamu sudah sarapan belum? Kamu sudah bobo belum misalnya? Ya tidak apa-apa, itu wujud perhatian, wujud kasih kita kepada mereka. Tapi kalau sampai ini yang berbahaya nih, ini gaya pacaran yang berawasi, yang berbahayanya adalah sudah mulai pegang-pegangan, sudah mulai cium-ciuman, peluk-pelukan, pacaran di gelap-gelap. Ini gelap-gelapan. Akhirnya tahu sendiri ya teman-teman. Iya. Kadang yang namanya anak muda itu tidak bisa menahan, tidak bisa mengontrol, lalu kemudian yang terjadi adalah kebablasan. Kebablasan ini bahaya banget. Ini hari ini anak Katolik pacaran masih kebablasan, berarti kalian banyak sekali. Tidak boleh gitu ya. Sampai kebablasan itu berarti ya mungkin sampai hamil gitu ya. Iya. Itu sudah sangat-sangat mencolok. Secara etika dari agama manapun itu juga sudah salah, apalagi dari agama kita, dari Katolik. Jelas, karena apa? Melakukan hubungan itu sebetulnya apa sih yang sedang dilakukan itu apa sih? Adalah pelampiasan hawa nafsu. Iya. Sedangkan ajaran kasih itu bukan pelampiasan hawa nafsu, percabulan bukan, tetapi adalah pengendalian diri. Kasih itu adalah pengendalian diri. Justru di pengendalian dirinya, bukan untuk diluapkan seluas-luasnya, bukan seperti itu. Namanya mengekspresikan kasih ada batasannya. Kalian masih pacaran, ya jangan melakukan hal-hal yang bukan. Jangan melakukan hal-hal yang melebihi suami dan istri, gitu ya.
Jadi itu dia. Jadi kalau pacaran yang wajar-wajar aja, jangan yang membahayakan dirimu dan dirinya. Jangan membawa nama kalian tuh pacaran tuh membawa nama baik orang tua loh. Kalau sampai terjadi apa-apa itu kan namanya juga aib. Anaknya ini Ini mencoreng nama orang tuamu, ya bahaya, ini bahaya banget. Jadi teman-teman sudah tahu sebetulnya jangan sampai melakukan itu, ya karena memang belum siapa-siapanya, belum apa-apanya juga, gitu ya. Dia belum siapanya saya belum siapanya kamu, gitu kan. Terus Romo, caranya membangun hubungan itu gimana sih yang baik? Hubungan kasih yang baik. Ya tentu saja gini teman-teman. Kalau kita tidak egois pada diri kita sungguh mengasihi pacar kita itu dengan sebaik-baiknya, kita akan tahu apa yang terbaik buat dia. Kita akan tahu, misalnya pacar kita ini orangnya suka dengan pendidikan, ya kita dukung aja. Justru pacaran itu tidak membuat prestasinya dia menurun. Seharusnya seperti itu ya. Harusnya kalau pacaran malah terpacu, kalau kamu nilai kamu semester ini baik, kita akan aku juga nilaiku akan baik. Harusnya gitu saling mendorong. Seringkali kan yang terjadi malah sebaliknya kan. Malah chatting gitu. Gara-gara pacaran yang dulunya juara kelas sekarang tinggal kelas. Sekarang tidak pernah belajar lagi, malah urusan sama pacarnya terus kan. Nah, itu pacaran yang tidak membangun. Jadi yang sebaliknya, kalau pacaran ya seharusnya yang membangun. Pacaran tetap jalan, tetapi prestasi meningkat. Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Terus justru kalau orang yang pacaran itu malah harusnya mengembangkan sisi-sisi keterampilan yang lain. Misalnya dengan pacaran ternyata misalnya nih Din, kamu sama pacaran sama pacarmu tuh, misalnya kamu yang awalnya dulu pemalas sih, dulu pemalas, sekarang masih pemalas sih gitu ya. Enggak ya. Tapi cuma pencitraan. Pencitraan. Jadi intinya dulunya malas, tapi gara-gara pacaran sama si A ini justru kemudian sekarang jadi lebih rajin. Misalnya kalau disuruh orang tua jadi iya bu, ya pak, anut aja, nyuci jadi lebih bersih, cuci piring jadi lebih mantap, semua pekerjaan di rumah juga beres. Itu malah orang tua, loh sejak kamu pacaran tuh kamu jadi lebih baik. Ya harusnya pacaran itu seperti itu, justru membuat pacar kita semakin baik, kita pun juga semakin baik, harusnya gitu kan. Bukan pacaran yang semakin menghancurkan, sana hancur saya juga hancur. Wah itu bukan Katolik banget itu pasti nggak Katolik itu kalau pacarannya begitu. Kalau misalnya kan kita tadi belajar tentang bagaimana membangun secara Katolik. Nah, kalau kita kan sekarang kan hidup di masyarakat yang punya banyak agama dengan banyak perbedaan, suku juga seperti itu. Kalau misalnya kok suatu ketika ya ini tidak direncanakan ya, maksudnya tidak disarankan juga, tapi kok ternyata nyamannya sama yang mereka yang tidak ke gereja gitu, mereka yang tidak percaya dengan cara yang kita percaya pada Tuhan, itu gimana? Pacaran dengan orang lain beda agama gitu ya, misalnya. Jadi teman-teman ya sebetulnya pacaran tadi ya, kalau definisinya pacaran adalah mengekspresikan kasih sayang. Kalau definisinya kita setuju itu seharusnya mengekspresikan kasih sayang ini kepada siapapun ya. Tidak memandang dia agamanya apa, sukunya apa. Bebas sih, tidak masalah. Pacaran sama beda agama pun tidak masalah. Pacaran beda suku tidak masalah juga. Beda budaya tidak masalah juga. Tetapi nih ya, kalau kita juga berpedoman bahwa pacaran yang sedang dijalani ini nanti untuk kejenjang yang lebih serius juga dipikirkan lebih dalam lagi. Ya, coba dipikirkan lebih dalam lagi. Jangan terburu nafsu, jangan aku sudah nyaman dengan ini, pikir 2 kali lagi. Syukur-syukur gini, kalau teman-teman sekarang ini sedang pacaran sama yang lain, kalian setidak-tidaknya punya misi di dalam diri kalian. Aku akan membawa pasanganku ini kepada Kristus. Gitu ya. Katolik sejati gitu, tidak malah pacaran dengan yang lain agama lalu
kita malah kehilangan kekatolikan kita, Iya. kita kehilangan iman kita, kita malah ambiar kemana-mana. Seperti itu, karena tidak ada polisi. Ya, jangan menjual Tuhan karena cinta. Mantap nih. Mantap banget. Kita nih sekali keluar jual gitu ya. Iya. Mantap. Banyak pengalaman nih yang mungkin. Gitu ya. Ya, Jadi kira-kira gitulah. nggak dilarang, tapi kalau memang mau untuk lanjut ke sidang selanjutnya dipikirkan lagi gitu ya. Pikirkan lagi ya. Kalau bisa cari yang seiman lah. Kalau bisa nih ya. Gampang apa enggak sih cari yang seiman teman-teman? Ya kalau aktif di gereja kayaknya gampang ya, Pak. Banyak ketemu sama anak muda gitu ya, Dit ya. Ya. Ada yang punya pengalaman di sini? Langsung tengok-tengok. Ya betul. Jadi gini, harusnya teman-teman tuh cari yang seiman kalau Ya. bisa nih ya. Kita nih kan sedikit nih, Katolik tuh dikit nih, di Iya, mana-mana Ya, dikit ya. karena minoritas. Tapi baiklah kita mencari. Nah, kalau di gereja tuh kadang nggak ada, kita nggak nemu orang yang saya senangi gitu ya, nggak setipe atau tidak menemukan tipe yang saya senangi. Orangnya itu aja. Ya nggak apa-apa, nggak harus di gerejamu juga. Silahkan kamu aktif di komunitas-komunitas lain seiman. Misalnya kamu sekarang ada di kampus ministry misalnya nih, kamu tergabung di kemahasiswaan di mana, ya cari orang-orang seiman, barangkali ada ini agak lumayan nih, agak mana. Jadi mau kalau pacaran beda agama dosa nggak sih? Ya nggak dosa sih, kita pacaran beda agama tuh nggak dosa. Cuma ya tadi ya, intinya daripada kita nanti mengalami banyak kesulitan setelahnya, ya lebih baik kita cari yang seiman gitu ya, cari yang seiman aja dulu ya. Karena risikonya besar sih nanti kalau ternyata sampai pasangan itu tidak mau pindah agama misalnya, akhirnya nikah beda agama. Pernikahan beda agama itu risikonya besar sekali. Iya. Risikonya besar sekali. Agama aja banyak masalah, apalagi yang beda. Betul, ya. Jadi yang seagama saja itu sudah susah banget, apalagi yang beda agama itu nanti kedepannya repot banget. Orang-orang akan mengalami kesusahan. Beda gereja pun juga sama. Iya. Beda gereja pun juga sama. Karena ada hal-hal yang rupanya pada titik tertentu nggak bisa gaduh nih antara suami dan istri. Nggak ngerti nih, nggak bisa saling memahami gitu. Iya. Oh ini aktif di gereja, kok ini di gereja sana ya begini, nah nanti timbul perselisihan sama gitu. Risikonya lebih besar. Nggak dilarang, nggak disarankan gitu Ya ya. betul, nggak dilarang tapi nggak disarankan nih ya. Terus Rono, pacaran seiman yang saling membangun itu gimana sih? Yang saling membangun ya tentunya adalah pacaran yang diantara keduanya, diantara pasangan ini sudah memiliki komitmen untuk menjaga satu sama lain. Pertama, menjaga virginitas, menjaga keperawanan. Jadi itu mahkota perkawinan terbaik itu, jadi jangan sampai itu dilukai, dijadikan aib, dinodai ya. Sebaiknya nih, ini nilai yang sangat luhur ketika orang pacaran tapi memiliki komitmen yang demikian, itu pasti bagus. Iya. Lalu yang kedua, jadikan pacaran sebagai masa yang indah untuk mengenal lebih dalam karakter, personalitas, keluarga besar dan sebagainya, itu sebagai masa yang intens untuk mengenal pasangan lebih baik. Lalu yang ketiga, dengan mengenal pasti belajar untuk menerima dan mengasihi apa adanya. Kalau pacarannya itu dilandaskan dengan nilai-nilai seperti itu tadi, berarti kasih itu sendiri sudah terjadi di dalam relasi pacaran itu. Tapi kalau pacaran itu bumbunya itu hanya nafsu, egois dan sebagainya, yakin deh pacaran itu akan bubar. Ya. Kalaupun pacaran itu nanti langsung di tahap perkawinan,
perkawinan ini pun juga nanti akan tidak baik-baik saja, tidak akan baik-baik saja selama. Orang yang sudah membangun fondasi yang begitu kuat ketika pacaran saja, belum tentu nanti ketika menikah juga akan mulus-mulus saja, apalagi ketika fondasinya sangat rapuh. Iya. Oh enggak ada, kita akhiri aja saat ini. Oh iya. Cukup kayaknya ya, katanya dari sama Romo dapat banyak ilmu juga. Terakhir sebagai sebuah kesimpulan, sebagai kata-kata penutup ini dari Romo, kita tuh kan kadang sering salah dalam mempersiapkan diri untuk jadi pacar yang baik, jadi membuat pacar kita menjadi orang yang baik juga. Gimana sih caranya untuk mempersiapkan diri kita, untuk memantaskan diri kita supaya kita bisa jadi pacar yang baik, bisa punya hubungan pacaran yang baik, yang sesuai dengan cita kasih Katolik. Pertama, sayangi dan cintai dirimu sendiri. Pertama itu, sayangi dan cintailah dirimu sendiri. Kedua, pahami dirimu sendiri. Ketika kamu memahami dirimu dengan baik, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Lalu setelah itu, temukan pasangan yang terbaik dan jadikan dia lebih baik daripada ketika kamu bertemu dengan dia. Kalau dia seorang yang sudah saleh, seorang yang sudah baik, tekun beribadah, jadikan dia menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Termasuk ini nih, masing-masing orang yang berpacaran harusnya membawa serta Tuhan di situ. Ya. Jadi kalau pacaran, ya Tuhan Yesusnya dibawa. Jangan kalau pas pacaran kalian bawanya setan malah. Ya, ini jadi dan punya komitmen yang sungguh akhirnya mengembangkan. Aku pacaran sama kamu, kita pacaran apa yang mau kita kembangkan? Ada kontrak semacam itu ya harusnya ya. Kalau kita pacaran pokoknya cuma hanya senang-senangan aja, ini kesana kemari beli boba misalnya, cuman kayak gitu aja, ini waduh sewu, percuma nanti jadinya ya. Tapi kalau kalian pacaran tapi dengan sebuah misi bahwa aku dengan pacaran ini menjadi pribadi yang lebih baik, dia menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga bersama-sama berkomunikasi, berrelasi, melibatkan Tuhan dalam segala hal, saya rasa pacaran kalian akan kudus, pacaran kalian akan baik. Dan kalau kalian sungguh menjaga pacaran ini dengan baik, syukur kalau suatu saat nanti dialah yang menjadi jodoh kalian saat perkawinan. Kalau tidak pun, kalaupun tidak masalah. Karena apa? Kalian sudah sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Kan pacaran siap putus ya kan? Iya. Ya meskipun kita berharap setia dengan pacar kita sampai akhir, tapi yang namanya kejadian apapun, kalau pacaran dulu ketemunya baik-baik, putus harusnya baik-baik dong ya. Iya. Itu termasuk dalam kasih loh ya. Kita memutuskan relasi tetap dengan baik-baik, tidak dengan sikap yang menyakitkan, dengan prank, dengan selingkuh, itu salah ya. Itu salah banget ya. Dengan prank, dengan selingkuh itu sangat-sangat tidak Katolik. Oke gitu teman-teman, yang penting pacaran aja, tetapi kalau mau lebih serius nanti aja kalau sudah mau nikah. Dan kalau mau nikah tuh nanti harus ikut kursus perkawinan. Seperti Mas Anas yang menjadi kameramen kalian itu namanya Mas Anas ini beliau sudah KTP, sudah mau nikah ya, betul ya Mas? Betul ya, siap. Legal. Ya. Oh, FB buat yang pacaran apa aja mau kasih apa lagi? Kasih, mengenal diri dengan baik, membangun diri. Tantangannya buat yang pacaran? Pantangannya buat yang pacaran, jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Selingkuh nggak bisa. Selingkuh apalagi, ngeprank pacar, itu apa juga. Ya, untuk konten. Apalagi untuk konten, menjadikan pacar sebagai bahan konten sosmed kalian itu kurang ajar, namanya eksploitasi. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Oke, kita Risma gitu dulu ya. Ya, terima kasih Bincang-bincang Romo. kita dalam podcast kali ini. Ya, saya Deta. Saya Risma.
Saya Ramadi. Kita undur diri, bye bye. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.